Sosok Ayu Ting Ting memang tidak pernah lepas dari yang namanya kontroversi. Kasusnya dengan haters pun sampai sekarang belum juga selesai. 26 Agustus, Polda Metro Jaya mengagendakan pemeriksaan Ayu Ting Ting atas laporannya terhadap oknum haters. Ayu tidak bisa hadir. Lantas, seperti apa penjelasan polisi terhadap perkembangan kasus ini? Kedatangan Ayah Rozak dan Umi Kalsum ke kediaman KD ternyata malah membuat keadaan semakin panas. Keluarga KD bahkan berencana melaporkan balik Ayu Ting Ting dan juga keluarganya. Lantas, apa yang menjadi alasan keluarga KD membuat laporan balik kepada keluarga Ayu Ting Ting? Laporan polisi Ayu Ting Ting terhadap oknum haters dilandasi karena rasa geram dirinya karena sang haters dinilai selalu melakukan penghinaan dan juga cacian terhadap dirinya dan keluarganya di sosial media. Sang haters sendiri sebenarnya sudah sempat membuat permohonan maaf secara terbuka di media sosial. Lantas, seperti apa luapan emosi Ayu Ting Ting dan juga keluarga terhadap haters? Benarkah keluarga Ayu Ting Ting sampai meminta KBRI Singapura untuk memulangkan KD yang bekerja sebagai TKW untuk menjalani proses hukum? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Agustus kemarin, Polda Metro Jaya mengagendakan pemeriksaan terhadap Ayu Ting Ting atas laporannya terhadap haters berinisial KD alias Kartika Damayanti. Pemilik akun Instagram @gundik_empang dilaporkan ke pihak yang berwajib oleh Ayu Ting Ting karena bullying yang ia lakukan terhadap dirinya serta anak dan juga orang tuanya. Namun sayang, agenda pemeriksaan kemarin Ayu Ting Ting tidak dapat hadir langsung. Melalui pengacaranya Mindola Sebayang, Ayu diketahui sedang ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Ayu Ting Ting sendiri sudah diagendakan untuk melakukan interview ulang pada Selasa mendatang, tanggal 30 Agustus 2021. Lantas, seperti apa penjelasan polisi terhadap perkembangan kasus ini? Saudari AR yang kita jadwalkan hari ini jam 10 pagi tadi, ya. Itu undangan yang kita layangkan kepada yang bersangkutan. Bersangkut masalah adanya laporan saudara AR sendiri sebagai pelapor ke Polda Metro Jaya bahwa ada satu akun, ya, dalam perkara tindak pidana penghinaan ringan di pasal 315 KUHP. Pagi tadi pengacara yang bersangkutan sudah datang ke Polda Metro Jaya dan menemui penyidik, menyampaikan bahwa pelapor saudari AR ini tidak bisa hadir karena ada satu pekerjaan yang tidak bisa dia tinggalkan, sehingga minta dijadwalkan ulang untuk undangan interview atau klarifikasi. Kesepakatan kita bahwa rencana hari Selasa nanti, ya, tanggal 31 Agustus ini akan kita lakukan interview yang bersangkutan. Kita sudah jadwalkan jam 10 pagi untuk bisa saudari AR akan hadir, dan itu sudah disanggupi sendiri oleh saudari AR ini melalui pengacaranya, ya. Makanya nanti
sambil berjalan kita melengkapi administrasi dulu, termasuk akan mengundang beberapa saksi-saksi ahli yang lain. Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting resmi melaporkan Kartika Damayanti alias KD di Polda Metro Jaya pada 20 Agustus 2021 silam. Kartika Damayanti dilaporkan Ayu Ting Ting dengan pasal 315, dugaan kasus penghinaan dengan ancaman penjara 4 bulan. Lewat pengacaranya Mindola Sebayang, Ayu Ting Ting beralasan karena KD telah menghina putrinya secara konsisten sejak 2017. Sejumlah barang bukti telah diserahkan kepada polisi bersamaan dengan laporan yang telah dibuat. Lantas, seperti apa laporan yang dilayangkan Ayu Ting Ting terhadap KD? Kita sudah membuat laporan, biarlah semuanya diselesaikan secara hukum, ya, agar tidak menjadi tindakan yang semena-mena. Kami juga tidak akan melakukan tindakan semena-mena, membalas hinaan dengan hinaan, jadi kan nggak bagus tuh, ya. Sikap kita adalah ketika dihina ya kita mempertahankan hak kita, dan salah satunya adalah minta agar proses hukum itu bisa memprosesnya dengan baik. Khusus melaporkan satu akun, ya, yang kita tahu itu Gundi Empang, ya, itu yang menjadi laporan yang kita laporkan hari ini hanya satu. Mungkin ada akun-akun lain, tapi hari ini memang kami mengambil kesempatan secara khusus, maka tentu pilihan kita adalah melaporkan kepada instansi yang berwenang, sehingga tidak terjadi lagi perdebatan yang tidak penting. Ya makanya ini dia gitu, jalan satu-satunya gitu. Saya harus bergerak gitu, saya harus maju gitu, dan harus tetap jalanin proses hukum ya, ini gitu. Sebenarnya bukan akhirnya, ya, karena 2 minggu yang lalu Ayu juga sudah mulai membicarakan adanya akun yang secara terus-menerus melakukan pembulian terhadap dirinya dan anaknya, ya, untuk supaya bisa diproses secara hukum. Ya pasti serius lah kalau misalnya nggak dia laporkan, kan ini akan keterusan bertahun-tahun, dan lama-lama Bilqis akan menjadi besar, dan lama-lama Bilqis bisa tahu dari temannya atau tahu sendiri. Kalau memang unsur-unsur yang disangkakan kepadanya sudah terpenuhi, kemudian penyidik kepolisian merasa cocok, tepat secara hukum untuk ditingkatkan lidik ke sidik dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka, dipanggil 3 kali tidak datang karena keberadaannya, ya mungkin polisi akan melakukan red notice misalnya, ya, red notice atau mungkin DPO. Sudah melaporkan pihak haters ke kepolisian. Rupanya, kali ini justru keluarga haters yang melaporkan Ayu Ting Ting dan keluarganya ke pihak kepolisian. Aksi Ayah Rozak dan Umi Kalsum dianggap berlebihan hingga membuat orang tua KD alami syok. Lantas, seperti apa tanggapan Ayu dan keluarga terkait laporan tersebut? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Keluarga KD, haters dari Ayu Ting Ting, nampaknya tidak senang dengan perlakuan kedua orang tua Ayu Ting Ting. Sutikno Unso, tokoh masyarakat di Bojonegoro sekaligus kuasa hukum dari keluarga KD, juga mengaku akan melaporkan balik Ayu Ting Ting dan juga keluarganya ke pihak berwajib. Hal ini terjadi karena perlakuan Ayah Rozak dan Umi Kalsum terhadap keluarga KD di Bojonegoro. Keluarga pun juga dengan matang mempersiapkan diri untuk melakukan tuntutan. Dan Sutikno Unso sudah bersiap dengan apapun langkah yang akan keluarga KD tempuh. Seperti tidak memiliki rasa takut dalam menghadapi permasalahan hukum, lantas apa yang menjadi alasan keluarga KD berani melaporkan balik Ayu Ting Ting dan juga keluarganya? Karena
KD ini juga sudah melakukan permohonan maaf terhadap keluarga ATT maupun ke ATT secara langsung, sehingga hemat kami dilakukan penyelesaian permasalahan ini secara keluargaan. Karena setelah atau pasca dari keluarga ATT ke Bojonegoro, kondisi keluarga sangat shock. Usaha yang kita lakukan, kita mempersilahkan dan menyerahkan semuanya itu kepada keluarga, Bang Jajang. Kalau misalnya keluarga kepingin melakukan hal-hal yang memang itu bagian dari hak keluarga KD, maka kita siap untuk membantu pendampingan. Insya Allah. Ayo lanjut, kali ini ayo lanjut. Karena emang ngeliat orangnya mah gregetan gitu ya, dengar suaranya dia juga. Karena dia beraninya kan berkor-kor itu karena ada di luar negeri ya. Walaupun di luar negeri, di ujung dunia pun kita akan cari. Tetap ke jalur hukum. Nah, masalah melaporkan balik itu adalah hak prerogatif keluarga Kartika, Bang. Kalau misalnya keluarga Kartika Damayanti ingin melakukan lapor balik, maka kita selaku tokoh masyarakat di Bojonegoro akan siap mendampingi keluarga Kartika. Akan siap mendampingi keluarga Kartika apa yang harus dilakukan oleh keluarga. Ya, inginnya berdamai, Bang, inginnya berdamai. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya nanti dari pihak keluarga, kalau misalnya sudah tahu pihak keluarga ingin berdamai, kemudian keluarga Kartika tidak menghendaki untuk itu, keluarga Ayu Ting Ting tidak menghendaki untuk itu, maka tidak menutup kemungkinan kalau misalnya nanti keluarga Kartika Damayanti ingin lapor balik, kita akan dampingi keluarga beliaunya. Minta maaf dia kan karena udah ketahuan. Kalau dia nggak ketahuan nggak bakalan dia minta maaf. Masih terus ngebully cucu saya gitu aja. Cucu dan Ayu. Nggak punya mungkin dosa. kalau Ayu mah masih bisa ya ini. Tapi kalau Bilkis kalau dia sampai dia bacakan, kalau sekarang udah bisa nonton YouTube atau gimana gitu. Kan dia punya anak, dia juga seorang janda. Kedatangan Ayah Rozak dan Umi Kalsum ke rumah orang tua oknum haters yang Ayu Ting Ting laporkan beberapa waktu lalu menimbulkan sebuah kontroversi. Ayah Rozak dan Umi Kalsum menyambangi kediaman orang tua KD di Bojonegoro, Jawa Timur. Alih-alih ingin memastikan keberadaan orang yang telah menghina anak dan cucunya itu, kelakuan Ayah Rozak dan Umi Kalsum yang kala itu berapi-api dianggap kelewat batas. Bukan hanya mempertanyakan keberadaan Kartika Damayanti, tapi juga melakukan pengancaman hingga membuat orang tua KD mengalami syok. Aksi Ayah Rozak ini pun menjadi sorotan dari beberapa pihak yang dirasa kurang tepat, karena keduanya datang ke rumah orang tua KD saat kondisi yang sedang PPKM darurat. Lantas, seperti apa tanggapan Ayu dan juga keluarga terkait hal tersebut? Keluarga Ayu yang ke Bojonegoro ini menurut kami kurang tepat. Masalahnya posisi hari ini pemerintah sedang memberlakukan PPKM, tetapi bagi kami kalau misalnya keluarga ATT ini bersilaturahim dengan cara yang baik, kemudian kita akan terima dengan kebaikan keluarga beliau. Kemarin memang kita tanya bagaimana sikap dari keluarga ATT ketika datang di Bojonegoro, langsung marah-marah dengan melakukan ucapan-ucapan kasar, juga akan mengintimidasi keluarga. Jika nanti permasalahan ini tidak segera selesai, maka kami akan lakukan tindakan lebih lanjut. Karena udah keterlaluan. Ini dia yang saya lagi cari. Manusia ya ada batas kesabarannya ya. Ini yang saya lagi cari, memang ini terempang-empang itu, gundik empang itu emang paling keterlaluan. Menyayangkan sekali. Mengapa itu harus dilakukan oleh keluarga
ATT. Yang terjadi setelah keluarga ATT datang ke Bojonegoro, ini kondisi keluarga juga shock Mas, gak shock karena posisi beliaunya Mas sudah usia lanjut. Kayak ibu kesana sama ayah juga biar jelas bener jelas orang dan tuanya. ketemu orang tuanya juga, dan juga ibu kan ada juga di sana ada yang kawal juga ya dari Polda juga, Polres Dari juga Polres, buat dari nemenin. Niatnya ayah sama ibu ke sana supaya keluarganya tahu bahwa ini loh kelakuan anaknya ini seperti ini gitu. Jadi sebenarnya sih kasihan orang tuanya gitu. Karena kan ya makanya lah kita pinter-pinter lah menggunakan media sosial. Laporan Ayu Ting Ting kepada hatersnya membuktikan betapa sudah habisnya kesabaran Ayu Ting Ting karena dihina oleh para haters. Tidak hanya menghina dirinya, namun para haters juga menghina anak dan kedua orang tuanya. Lantas benarkah ini bukti keseriusan Ayu Ting Ting untuk menanggapi para haters yang selama ini menghina dirinya dan juga keluarganya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Habis sudah kesabaran keluarga Ayu Ting Ting sehingga membuat ayah Rozak, Umi Kalsum hingga Ayu tak serta-merta mudah menerima permohonan maaf terduga pelaku. Apalagi bukan hanya Ayu yang kerap menjadi sasaran, justru lebih banyak dilayangkan kepada Bilqis. Tak heran jika kekesalan pihak keluarga kian memuncak bahkan setelah berbincang dengan keluarga terduga pemilik akun @gundikempang. Lantas, benarkah ini bukan yang pertama kali Ayu dibuat geram oleh para hatersnya? Artis kan wajar, banyak yang suka, ada juga yang enggak gitu. Tapi ini sudah keterlaluan gitu, karena bukan saya yang dihina, tapi anak saya Bilqis gitu. Wah, kata-katanya juga udah macam-macam gitu. Jadi saya juga harus bertindak. Kalau yang jelas itu ya Gundik Empang itu, terus sama ada juga nih ada di daerah satu di Bandung kita udah mau siapin. Bandung juga ada, kita udah kenal. Udah tahu. Terus juga ada juga lokasinya. Ada juga yang udah ada jabatannya, berani-beranian, itu lagi kita kumpulin aja. Buat hater-hater yang julid, punya hati dajal, iblis, jangan sekali-kali. Sekarang mah. Sekarang pada diem bungkem karena takut. Benar-benar ya, jangan main-main sama saya ya. Hukum tunggu tetap aja, berjalan. Tunggu. Pada dikumpulin kalian semua. Kita mah baik aja juga masih banyak yang nggak suka ya, apalagi kita nggak baik gitu. Jadi ya udahlah. Ya saya mah ya jalanin aja. Dulu pernah ada sama kejadian yang ngerubah muka saya pakai gambar hewan gitu kan. Dia saya mau kasusin. Kenapa saya nggak kasusin? Karena tiba-tiba dia datang ke rumah saya. Keluarganya nangis-nangis, minta maaf. Gitu. Wah, pokoknya kejang-kejang. Kita kan gak tega, apalagi ibu-ibu punya anak yang suaminya nggak tahu apa-apa gitu kan. Ya udah akhirnya kita maafin, kita lepasin. Dan sekarang nih kayaknya sudah waktunya sih. Ayu Ting Ting dan keluarga yang terlanjur sakit hati dengan hinaan akun sosial media @gundik_empang langsung mencari tahu sosok di balik akun tersebut. Orang berinisial KD diketahui menjadi admin akun yang sudah memiliki followers sebanyak 47.000. Sosok KD diketahui merupakan seorang TKW yang sedang bekerja di Singapura. Sempat membuat video permintaan maaf, namun Ayu dan keluarga sudah habis kesabaran dan memilih untuk melanjutkan proses hukum yang berlangsung. Lantas, untuk memulangkan KD kembali ke Indonesia, benarkah Umi Kalsum sampai meminta kepada KBRI di Singapura agar KD bisa dipulangkan ke Indonesia untuk menjalani proses hukum
yang sedang menantinya. Di sana Doain pun aja deh, ayah Ibu lagi berharap biar bisa kembali ke Indonesia, Alamat bosnya juga Singapuranya gitu. juga. Jadi kita udah dapet alamat dia kerja, bosnya kerja, tempat dia kerja udah ini semua. bukan kita yang nyamperin, malah dia harus datang ke rumah kita. Kalau dia udah Iya. pulang harus dia yang Kalau nyamperin. dia nggak datang ya kita yang paranin gitu aja. Kali 24 jam. Maaf mah gampang ya. Semua juga pasti kalau orang minta maaf ya kita maafin, masa enggak. Cuma kan kita harus tetap ikutin proses yang ada. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.